أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada subuh yang berbahagia ini kita diberikan taufik hidayah inayahnya untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan daras kitab Al-Hikam Syarah Sahabat Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari makalah ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. La tatarraqat faraghal akhyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muka fihi. Jangan menanti-nanti hilangnya kecenderungan kepada dunia, karena hal itu dapat membuatmu lupa akan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas ahwal yang telah ditetapkan untukmu. Kecenderungan kepada dunia memang merupakan kegelapan atau zulmani hijab yang dapat menghalangi hati dari melihat Allah Subhanahu wa taala atau disebut syuhud. Namun demikian, jangan pula kau menanti-nanti dan bertanya-tanya kapan kecenderungan itu bisa hilang secara total dari hatimu. Sebab hal ini bisa membuatmu lupa bahwa kondisi ahwal yang telah ditetapkan untukmu saat ini, yakni berupa amal-amal yang bisa mengantarkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut dirimu ialah senantiasa istiqomah dalam menjalani kebiasaanmu dan tetap merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sibuk dengan segala hal yang masuk ke dalam hatimu, baik berupa kegelapan maupun cahaya, ketaatan maupun kekhilafan, karena hal itu justru akan memutusmu dari kebiasaanmu yang istiqomah. Maka dianggap memutus karena jiwamu selalu dibayangi keraguan. Kalau benar aku ini ahli iradah, tentunya kecenderungan kepada dunia ini tidak mungkin lagi masuk ke dalam hatiku. Apalagi dengan banyaknya ibadah yang sudah kulakukan selama ini, sehingga hatimu sibuk dengan bisikan dan gangguan atau waswasil khannas. Mungkin ia terus membisikimu agar kau melupakan apa yang menjadi tujuanmu atau agar kau meninggalkan amal soleh. Jadi ada beberapa orang yang suluk salik melakukan proses perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses pengenalannya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam tafsir Ibnu Katsir disebut li'arifun, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai memahami ma'rifatullah. Dalam proses riyadhahnya ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lama. Seperti dalam makalah sebelumnya dijelaskan, diantaranya banyaknya duri-duri atau hijab-hijab kita itu mempengaruhi. Ada beberapa yang dia setelah berriyadhah misalnya sudah puasa 3 tahun, 4 tahun, terus sholat malamnya kenceng, tapi tidak merasakan fenomena syuhud, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul waswasil khannas, bisikan dari setan, baik yang dari minal jinnati wan nas, baik yang dari golongan jin maupun manusia. Dari golongan manusia biasanya sampean lo wirid sholat gak sugih-sugih, gak seneng-seneng, hidupnya gitu-gitu aja, kayaknya kok susah terus, atau kolbunya itu tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncul celetukan di dalam hati misalnya,
Apakah aku bukan ahli irodah yang ditentukan Allah untuk sampai kepadanya? Nah itu justru itulah godaan setan. Nah, setan itu wujudnya dua, minal jinati wan nas, bisa dari golongan manusia maupun dari golongan setan yang berbisik alal dam, mengalir dalam darah. Nah itu tujuannya apa? Untuk memupuskan keistiqomahan. Akhirnya ya sudah, batal kewelah lah, yang tadinya sholat istiqomah setiap malam, misalnya setiap malam kuat istiqomah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat ya ora tekan-tekan, kudune kayak itu loh, kiai-kiai khos 100 rakaat, padahal kuatannya pun 2 rakaat. Padahal justru 2 rakaat yang istiqomah itu lebih baik daripada kita langsung 100 rakaat, tetapi pisan toh. Nah maka lebih baik istiqomah, walaupun 2 rakaat tapi istiqomah. Atau puasane kuat Senin Kemis terus membaca kitab, misalnya di Risalah Kusyairi bab lapar. Dalam kitab Risalah Kusyairi bab lapar diantaranya itu, dan sudah disarah oleh Abu Mufassir diantaranya, makan 3 kali sehari itu setan, 2 kali sehari hewan, sekali sehari manusia. Itu di bab lapar. Di dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali, orang yang banyak lapar qalbunya terbuka. Lalu karena kita nggak kuat nahan lapar, akhirnya bisikan waswasil khannas minal jinati wan nas keluar. Bukan ahli irodah sampean, wong cuman posone Senin Kemis lah, itu setan sebetulnya. Karena itu hanya salah satu jalan. Cuman memang kalau dalam Risalah Kusyairi ya bab lapar dibahasnya spesifik. Karena ada dalil yang lain. Ketika misalnya Muaz bin Jabal ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu kalau makan setiap hari Jumat. Kalau tidak hari Jumat, beliau hanya minum air ketika berbuka puasa. Karena hadis Rasulullah SAW, berbukalah walaupun seteguk air. Jadi itu yang dilakukan. Nah, bertanya kepada Muaz bin Jabal. Ya Muaz bin Jabal, kawan sahabat-sahabat yang diantaranya alim. Tapi kok saya tidak pernah melihat engkau puasa sunnah, Senin Kemis, atau Daud, atau apa Ayamul Bid, nggak pernah aku lihat. Kenapa? Dijawab sama Muaz bin Jabal, aku khawatir kalau aku puasa, tenagaku untuk menghatamkan Al-Quran setiap hari nggak selesai. Ternyata apa? Tidak di puasanya, tapi khataman Qurannya tiap hari. Maka apa? Jalannya ternyata tidak di laparnya, tapi di takra'ul Quran, hafiz Qurannya yang dijaga kencang. Atau misalnya ada Sayyidina Bilal Khamri, itu dulu saya di Mekah. Beliau itu mengatur kehidupannya setiap hari menjadi 3 fase. Fase pertama 8 jam khataman Quran. Setelah khataman Quran, fase kedua untuk ngajar dan keluarganya. Yang 8 jam kemudian untuk istirahat. Ya ada yang modelnya seperti itu. Ada lagi misalnya seperti Sayyidina Utsman, sedekahnya yang luar biasa. Sedekahnya gila-gilaan, bisa sampai bermiliar-miliar. Nah, itu adalah thariqatul, untuk jalan menuju Allah. Nah, itu bisa beda-beda. Maka ketika kita sudah mengistiqomahkan suatu amalan thariqah kita, thariqah dari kata tarikh, dari jalan. Jalan menuju Allah sudah ditemukan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketemu jalan nih, aku nih. Sedekah kok sampai puluhan juta pun nggak ada itu yang namanya hatinya goyang. Ya sudah, jalankan aja. Tapi kok sholatku gak kuat kayak lian, ya gak apa-apa. Tapi ada yang dia kekuatannya di sholatnya, ada lagi yang kekuatannya di puasanya. Silakan. Nah, tapi ada fase-fase setan itu berbisik. Nah, maka dalam kitab lain dijabarkan, jagalah 2 sayapmu menuju ma'rifat. Ma makna ada? Apa itu 2 itu? Yaitu khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, roja itu rasa harap.
Jadi harus dua-duanya seimbang. Takut yang berlebihan bahaya. Makanya kata Gus Bahak diantaranya, jenengan kalau sudah tobat, ya tobat baik, gak usah wedimu setan ngomong yo tobat murah diterima. Akhirnya jadi males, akhirnya jadi melihat hanya Allah itu maha mengazab, tidak melihat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak melihat Allah Ghafurur Rahim. Nah, maka rasa khauf tadi takut harus seimbang dengan rasa harapnya. Ini dua sayap menuju makrifat. Kalau satu saja nggak seimbang, harapannya terlalu tinggi, tetapi khaufnya nggak ada. Akhirnya kalau melakukan dosa, Gusti Allah Maha Pengampun. Tapi dosa terus dilakoni, dosanya dijalankan terus, yo enggak pas. Maka dua sayap ini harus seimbang. Ada rasa takut tapi agar diampuni dosanya. Seperti doanya misalnya ilahilah sustulil firdausi a'la. Itu berdoa, aku gak pantas neng swarga, di surgamu itu tidak pantas. Tapi kalau ditaruh di neraka gak kuat. Hanya Ghafurur Rahim, rahmatmu yang bisa menyelamatkan. Jadi antara harap dan takut itu imbang. Jadi antara syairnya Abu Nawas itu. Jadi doa di situ menyelipkan antara khauf dan roja, ini keseimbangan antara keduanya. Maka biasanya sebab kemunculan kecenderungan kepada dunia ini adalah kotoran-kotoran dunia, keduniaan yang menghampiri hatimu, dan ini adalah persoalan yang tidak mau harus kau hadapi. Memang ujiannya manusia ya di situ. Maka letaknya di situ, maka disebut perjalanan qalbunya. Kalau dalam zikir aja godaannya ada banyak. Zikir level pertama niku bil lisan. Jadi secara lisan kita mengucapkan lafaz wa harfin wa saut. Ada suara, ada huruf. Misalnya subhanallah, 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 ada lafaznya, ada hurufnya. Tapi kalau kita udah sering subhanallah, 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 ketiduran. Pas waktu tidur pun di dalam pikirnya itu masih jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini seperti yang terjadi Sayyidina Utsman. Ketika beliau tertidur, terlelap, itu di tenggorokan kerongkongannya itu masih bergerak seperti halnya orang sedang berzikir. Allah, Allah, Allah. Tapi di jarak jauh suaranya kayak tak, 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 karena gesekan antara lidah dengan kerongkongannya. Karena tidur kena nafas jadi tak, tak, tak. Nah, khodimnya itu penasaran, kok setiap malam kalau Sayyidina Utsman istirahat itu kok ada suara tak apa, diintip. Ternyata bunyinya setelah diperhatikan Allah, Allah, Allah. Jadi kesadaran kolbunya sudah hidup. Nah, itu sudah masuk mulai dari akal sampai ke kolbu itu. Seperti halnya kita kalau lagi seneng ketemu lagu anyar, bahasa anak muda nyanyi di kamar mandi nyanyinya itu, di mana di mobil nyanyinya itu. Nanti walaupun diem tidak terucap syairnya, tapi nadanya bunyi. Nadanya masih bunyi. Itu tapi apa? Di dalam kepalanya muncul syair-syairnya. Maka zikir itu ingat itu ada beberapa lapis. Lapis pertama bil lisan. Nanti lapis kedua dengan akalnya. Kalau sudah dengan akalnya kok diistiqomahkan, turun nanti ke kolbunya. Nah kalau sudah di kolbunya, maka yang terjadi apa? Tertanam itu terus. Sehingga dalam fidzahir wal batin, tidur maupun bangunnya dia terjaga untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Quran surat Ma'arij disebutnya as-sholatu da'im. Tetapi itu tidak akan bisa terjadi tenggelamnya antara kepala sampai ke kolbu kalau ada hijab keduniawian. Hijab keduniawiannya apa? Kalau di zaman Nabi Ibrahim itu diibarahkan itu Ismail. Ismailnya di dalam hatinya, maka kenapa turun perintah untuk menyembelih Ismail? Agar apa? Mengeluarkan dari hatinya. Nah, kalau kita punya Ismail itu
duit atau apa atau posisi kedudukan, dia tertanam di dalam kolbunya akan menjadi bahaya, sehingga apa, wirid kita hanya muter-muter aja. Itu yang dalam syair sir tanpa waton disebut akeh kang apal Quran hadis, terus guru pinter nulis lan moco mengko akhirnya bakal sengsara. Maksudnya apa? Dia bisa mengkaji, mengaji untuk mendalil, tetapi tidak melebihi kerongkongannya, kolbunya kering. Karena hanya untuk bisa mendalil dan menghafalkan. Tetapi kolbunya tidak bisa kemasukan Allah Subhanahu wa taala. Kemasukannya masih selain Allah. Masih kemasukan uang, ilah-ilah lain masih masuk. Kedudukan, pangkat, jabatan, takut sama atasan dan lain-lain. Maka itu yang harus disembelih kalau dalam riwayah agama Hanif, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, itu yang disembelih, yang dikeluarkan. Sehingga ketika itu dikeluarkan maka baru bisa tenggelamnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, aku tidak bisa dicakup oleh langit dan bumi, tapi bisa dicakup oleh hati-hati orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang bagaimana? Yang dia telah mengeluarkan keakuannya, mengeluarkan Ismailnya yang dalam dadanya. Posisi dalam dadanya harus benar-benar bersih, tazkiyatun nafsnya benar-benar. Tapi dalam proses tazkiyatun nafs, dalam nanti makalah yang lain, kita itu seperti sedang mencuci. Jadi pakaian direndam rinso misalnya, atau direndam deterjen, dicuci. Maka dalam proses pencucian itu, riyadhahnya entah itu puasa, entah itu wirid, entah itu apapun, biasanya muncul busa. Nah, busa-busa itu kalau dalam kitab disebutnya keramat atau hawarikul adah. Nah, ini tipuan kolbu. Nah, orang yang telah belajar atau taklim atau dars tentang syarah kitab Al-Hikam atau beberapa kitab lain tasawuf, dia akan memahami itu sebagai limbah. Kalau dalam tasawuf itu limbah. Jadi limbah itu ya gak seperti umlok tadi, kalau kita lagi nyuci ya nggak bakal dipungut, dibiarkan saja. Nah, terkadang ada proses-proses itu tergoda hawa nafsu duniawi, tergantung wiridnya. Ada yang wiridnya misalnya ya fatahu ya rozak, ya fatahu ya rozak. Akhirnya apa? Disibukkan, didatangkan keramatnya berupa apa? Mendatangkan min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka banyak. Intinya apa? Rezeki itu datang ya seperti umrok tadi, buih-buih tadi, untuk melupakan kita tidak nyuci baju, tidak mencuci kolbu. Sehingga apa? Duitnya banyak, yang tadinya ibadah misalnya sholatnya istiqomah, tiba-tiba melempem. Karena apa? Sibuk ngurusi ini, uangnya investasi kemana ya ini. Nah, ada lagi yang ketika dia melakukan sholat, keluar keramatnya apa? Ya akhirnya disibukkan itu. Ada lagi misalnya kalau yang dia itu ilmu, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu, dapat keramatnya, laduni ilmunya dapat. Dia tiap buka kitab tahu, tiap apa tahu, baca tahu, dengar langsung paham. Tetapi di situ munculnya keramat, dia bisa memahami segala ilmu itu ada juga. Apa? Aku di dalam dadanya. Kalau akunya ini lupa untuk dia cuci, nuroninya tidak dicuci, maka yang keluar adalah ana khairu minhum. Enggak ada sing luwih alim saka aku, enggak ono sing luwih paham saka aku, enggak ono sing luwih bisa pinter saka aku. Itu bahaya. Kalau dia zikirnya yang didawamkan misalnya ada ya qawiyu ya matin, jadi ini gagah perkasa, wah, kebalan macam-macam. Tapi itu sebetulnya bukan hal yang istimewa, itu cuman tadi cucian dari qalbu. Maka harusnya ketika itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjawab lillahi anta maksudi wa ridhaka maktubi atini mahabbataka wa maghfirataka. Lillahi anta maksudi, tujuanku Gusti Allah, bukan ini.
Bahkan dalam perjalanan lain misalnya, diriwayatkan oleh ulama tasawuf, ada seorang muridnya bertanya, "Ya Syekh, saya ketika ke Masjidil Haram dan saya melihat Ka'bah, saya menangis, sedih. Terus satunya lagi, saya berharap tinggi. Di sini memanjatkan doa, terus harapanku tinggi. Terus ada lagi, saya khauf, takut dosa-dosaku. Lantas manakah menurutmu yang harus kami lakukan?" Dijawab sama Syekh, ketika engkau melakukan perjalanan spiritual untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kau temui pos-pos itu, maka jawablah lillahi anta maqsudu bi atini mahbadaka maghfirataka. Limadha hada? Kenapa? Karena itu baru etape-etape pos. Jadi kalau dalam risalah Kusyairi ada makom misalnya khauf, kita lagi wirid, kita lagi sholat malam, kita lagi muhasabah diri, terus keluar itu khauf, rasa takut, aduh dosaku banyak, ini banyak, ya sudah istighfar selesai. Ketika rasa takut itu datang, kita jawab lillahi anta, tujuanku Gusti Allah, bukan di sini. Atau misalnya diberikan kesedihan, terharu, ya sekejap boleh, tapi setelahnya harus dinaikkan lagi. Seperti halnya diumpamakan kita mendalami, menyelami lautan yang luas. Kalau dalam tasawuf namanya lautan ma'rifah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika nyelam pertama kali ke lautan, biur ketemu ikan-ikan. Kalau kita sudah terheran-heran dengan ikan itu, kita tidak mau menyelam lebih dalam. Padahal tahapan khauf, roja, mahabbah itu masih terus naik terus sampai kepada Allah memperkenalkan dirinya. Setelah itu pun Allah itu laisa kamislihi syai'un. Maka apa? Terus makrifat itu terus bergulir. Maka ketika seorang wali terheran-heran terhadap satu karomah, maka kewaliannya gugur. Karena apa? Dia lupa dengan Allah tapi mengingat selain Allah. Maka ketika itu dihadirkan, maka biasanya kemunculan kecenderungan itu dihadirkan, tetap harus fokus dengan tujuan utamanya, liya'rifun. Maka disebutnya, atau di tafsir yang lain disebut kehambaan. Makanya perjalanan dalam Quran surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Bi abdihi. Dalam tafsir beberapa ulama, kenapa tidak disebut bi Muhammadin, tapi disebutnya bi abdihi? Maka perjalanan itu dapat ditempuh, syaratnya abduh. Abduh itu menghamba. Menghamba itu sudah melepaskan segala daya, hasrat, keinginan untuk mendapatkan imbalan, baik berupa pahala, surga dan lain-lain, yang ada hanya lillahi ta'ala. Sehingga yang ada di dalam kolbunya, aku itu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi punyanya Allah, maka diriku punyanya Allah. Maka dalam hadis yang lain disebutkan diantaranya, engkau itu milikku, nah dunia kuberikan untukmu. Artinya apa? Ketika kita benar-benar menghamba kepada Allah selayaknya makom yang telah ditinggikan oleh Allah sebagai khalifatul fil ardh. Khalifah itu imam, al-ardi dunia, maka imamnya dunia. Maka ketika jadi imamnya dunia, ketika kita Allahu Akbar, itu hanya ada Allah Maha Besar, yang lain harus sudah lenyap. Nah ketika itu lenyap, maka ketika kita Allahu Akbar ruko, Allahu Akbar sujud, yang terjadi al-ardi wajib harus ikut. Sami'na wa ata'na, sehingga dunia itu akan dibikin ikut. Kalau tidak ikut, fasajadu ila iblis wa kana minal kafirin. Maka orang-orang yang dia telah Allahu Akbarnya fokus hanya kepada Allah, dunia itu pasti ngikut. Dalil penegas lainnya di Quran surat Muhammad ayat 7, intan surwah yansurwah. Maka dia akan dicukupkan kalbunya. Maka ketemu dalam tafsir disebut min aktsari sujud,
itu diantaranya adalah qalbun salim. Maka ketika kita ibadah, sholat, wirid, puasa, harus ada buah yang disebut qalbun salim. Itu KTP-nya penghuni jannah. Kalau habis sholat terus masih ingat, waduh, habis sholat padahal terus cicilan besok biaya. Itu ulangi sholatnya lagi, tutup dengan sunnah misalnya. Habis sholat duhur kok masih, waduh besok aku ditagih sholat sunnah, ba'diyah kok masih ada perasaan, aku besok ditagih. Ba'diyah tambahin mana siji, kok masih ada lagi sholat tobat. Terus dilakukan. Karena apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Maka senjatanya orang mukmin itu ketika engkau bersabar tapi belum ketemu yang namanya qalbun salim, maka tambahkanlah sholatmu, tambahkanlah lagi sholatmu. Itu kenapa yang dituju, kenapa adanya imam mazhab sampai 1000 rakaat. Maka ketika dia mengingat selain Allah, langsung ditutup lagi sholat. Selesai salam kok belum ketemu lagi, sholat lagi. Selesai salam lagi, belum ketemu lagi, sholat lagi. Bahkan dalam beberapa Alkisah itu Syekh Syarif Hidayatullah kenapa bisa sampai ke Cina, itu gara-gara ketika sholat di Puncak Kuningan itu nggak ketemu yang namanya khusyuk. Turun, sholat lagi nggak khusyuk lagi, terus nggak khusyuk sampai akhirnya ke pinggir pantai. Di pinggir pantai naik kapal. Sholat di atas kapal, ketemu khusyuk, salam sudah di Cina. Terlepas dari ceritanya karena bukan hadis, nggak ada sanadnya. Tetapi di situ mengajarkan bahwasannya khusyuk itu pentingnya sampai dicari seperti itu. Karena qalbun salim itu sangat penting. Itu KTP-nya untuk kita bisa tiket kita KTP terdaftar di surga. Jadi kalau kok belum ketemu qalbun salim, aku sudah sholat malam 2 rakaat kok belum ketemu qalbun salim, ulangi lagi sampai qalbunya ketemu adem salim jembar. Kalau dalam bahasa Jawa namanya ati segoro. Kalau dalam bahasa kitab ya qalbun salim. Kalau ati segoro itu atau qalbun salim itu dikasih apapun sudah nggak tercemar. Kayak lautan itu dikasih bangkai ya tidak bau bangkai. Dikasih apapun, bahkan comberan dimasukkan pun tidak akan bau comberan. Maka hati yang sudah qalbun salim, dizalimi orang, difitnah, diapa-apakan, tetap hatinya lapang. Itu yang dicontohkan ketika Rasulullah SAW dilempari kotoran, difitnah penyihir, dikatakan sesat, tetap mendoakan yang baik-baik. Sekarang dunia barat pelintir, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ya nek dasarnya baik-baik aja, Rasulullah disakiti berkali-kali baik. Tapi mencari pembenaran itu dibikinlah film dan lain-lain. Anak-anak muda yang tidak ngaji dicuci otaknya pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Maka dalam makalah ke-23 ini ada pesan mendalam tentang dua sayap untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, keseimbangan antara khauf dan roja. Rasa takut dan rasa harap harus seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Jam belum curug ya? Ada pertanyaan? Makalah ke-23. Enggak ada? Belum ada? Nah. Menarik ya. Ya subhanallah ya. Tadi kan tujuannya qalbun salim. Setiap kita kepingin kalau qalbun salim berarti kan nanti husnul khotimah kan Gus ya. Insyaallah. Tapi kan kalau mendengar tadi paparannya terus praktek dalam kehidupan ya, itu kan susah Gus, susah.
Ya sederhana aja lah. Kalau parameter saya sih yang sholat wajib aja lah. Kalau bisa kan tepat waktu gitu ya. Itu kadang kalau kita yang profesional gitu ya, saya kadang-kadang juga ya ada temen lah yang luar biasa ya. Ya pokoknya kalau adzan saya tinggal acung tangan saya keluar. saya udah bisa wajib, saya masih takut ya. Tapi kalau libur mungkin kita harusnya bisa gitu. Maksud saya kan nggak ada urusan gitu ya. Itu kan bagian dari riyadhah kan Gus ya. Nah, kadang-kadang juga yang kedua juga kaitan dengan keimanan kita. Kalau imannya lagi bagus ya mungkin bisa rutin gitu ya. Maksud saya biar kita jatuhnya nggak terlalu jauh lah gitu loh. Kan kalau di grafik itu kemarin Pak Kiai ngomong ya pokoknya istiqomahin dulu, belajar istiqomah dulu baru nanti ditambah gitu. Apakah itu juga bagian dari untuk kita meriato sehingga ya nanti Allah bimbing sehingga kita bisa yang tadi itu tujuan kita itu bisa husnul khotimah dengan qalbun yang saleh. Karena itu kan cita-cita kita semua gitu. Kalau Muslim, tadi saya baru buka WA itu ada seorang direktur meninggal. Di pikiran saya ini orang hebat ini, tapi dunianya maksud saya mungkin, tapi ya karena kemang Gusti Allah dipencet sudah selesai ya selesai bahasa saya sama teman-teman. Dan nanti saya gimana ya? Saya mikir gitu. Dia bilang matinya di hari Jumat ya. Mudah-mudahan husnul khotimah lah kalau orang baik. Jadi yang quote saya adalah bagaimana biar kita bisa istiqomah lah Gus. Istiqomah. Kalau sampai dengan qalbun salim itu udah makom paling tinggi lah kalau saya. Yang penting istiqomah aja. Bisa istiqomah sehingga paling enggak ya sama malaikat tuh kalau mati kita bisa ngomong lah. Saya udah ngerjain ini gitu loh. Terima kasih Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut para ulama diantaranya yang saya belajar kepada para guru-guru, kalau terjadi tadi fenomena sholat wajib aja jaganya untuk tepat waktu kadang lewat atau naik turunnya iman, hari ini mungkin masih bisa sholat malam, besok ketiduran, besok lagi bisa lagi atau ketiduran. Maka di antara resepnya adalah harus membangkitkan cintanya dulu, dilatih dari perkara-perkara sepele. Contoh misalnya mau minum, mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, jangan sekedar disebutkan doanya. Tapi ketika membaca doa itu dilihat, aku tidak penting karo Gusti Allah. Menurut Gusti Allah itu gak penting kita ini. Kenapa? Kalau kita punya karyawan berani ngasih bayar gaji karena butuh tenaga nih. Nah ini Gusti Allah itu maringi makan saya, kan nggak butuh saya. Nah di situ nanti akan muncul penanaman cinta. Ditambah lagi wakina ada benar. Ketika makanan atau minuman ini tak minum atau tak makan, terus masuk ke perut, diolah sebagian dari energi, terus sebagian lagi nanti dari daging, dagingnya wakina ada benar, nggak bisa kesentuh api neraka. Nah di situ mulai ada cintanya tumbuh. Itu yang ditumbuhkan dulu. Jadi rasa bahwasanya mau makan, ku ingat kamu. Terus rasa ketika mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan perkara simpel-simpel, bukan sing tadi istimewa lah misalnya. Tapi dilatihnya dari situ. Mau keluar rumah, ingat kamu. Terus mau ke kamar mandi misalnya, Allahumma ini auzika minal khubuthi wal khubaith. Kan perkara simpel itu. Enggak ono 5 menit lah nyebut gini. Tapi ada penghayatan muhasabah qalbu bahwasannya aku mau ke kamar mandi saja ingatnya Allah, mau makan ingatnya Allah. Tapi jangan hanya misalnya Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya itu nggak akan ketemu satu rumah.
Maka ketika membaca itu dilatih untuk bisa adanya Allah. Sampai ketika kita mau berakhir tidur, Bismika Allahumma ahya, Bismika amut. Ahya kehidupan, amut al maut kematian. Ini saya sedang berhadapan dengan Israel di depan saya. Kalau kata Al Imam Al Ghazali, sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah maut. Yang paling jauh adalah masa lalu, nggak bisa diulangi. Maka apa? Ketika saya ini mau berhadapan dengan kematian, maka saya dipegang ahya wa amutku, dipegang Allah, tak pasrahkan dengan segala cintaku yang tak akhirkan, semoga bisa husnul khatimah. Maka setiap orang yang menuju Allah minimal punya itu. Jadi mau tidur, mau sholat, ketika baca itu tujuannya sebetulnya untuk itu. Jadi mau makan, ku ingat kamu, mau tidur, ku ingat kamu, mau ke kamar mandi, ku ingat kamu, keluar ingat kamu. Itu syair cinta yang kita surat tulis dikirimkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita menanamkan itu sebagai rasa cinta, maka yang keluar dalilnya diantaranya apa? Barang siapa engkau mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku berlari padamu. Maka barang siapa yang dia mencoba membuka kalbunya untuk mencintaiku, aku akan berikan cintaku padanya. Nah, kalau sudah dicintai Allah, ya perkara yang lain selesai. Nanti sholatnya dibikin kuat, dibikin istiqomah, dibikin bagus. Nah, kenapa? Ketika Syekh Abdul Hasan As-Sazili ditanya, ya Syekh, bagaimana engkau sampai kepada ma'rifat? Bagaimana kau sampai wusul kepada Allah? Dijawab, araftu rabbi bi rabbi. Bersama dengan Allah lah aku sampai kepada Allah. Maka kalau kita, aku pengen istiqomah, gak akan bisa. Karena aku. Kenapa di kalimat panggilan adzan itu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah disebutnya la haula wala quwata. Maka bisanya kita sholat dan bisanya kita menuju kemenangan, hayya 'alal falah, menuju kebahagiaan, ya harus bersama dengan Allah. Maka caranya, metodenya menurut para ulama, buka dulu kalbunya untuk cinta dulu sama Allah. Makanya ada salah satu, saya pernah kesentil karena pertanyaan anak masih kecil 6 tahun. Kita sholat itu kan disuruh Allah. Allah yang mana? Kelihatannya sederhana, ini anak kecil 6 tahun. Sederhana. Kalau tak jawabnya dengan logika tasawuf yang tinggi, repot. Maka apa? Nanti nunggu siang tak jawab. Ketika udah siang, terik jam 12 siang, tak ajak keluar rumah. Coba dilihat itu matahari yang terik. Gak bisa gak bisa ngelihat. Nah, itu makhluknya Allah yang nyiptakan Allah. Kamu gak bisa melihat dengan matamu telanjang. Harus apa? Harus dipakai alat lensa untuk bisa melihat matahari. Baru tidak meletik, tidak silau. Kasih kacamata misalnya, yang atau alat teropong apa, baru bisa kelihatan. Nah, untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka menggunakan indrawi qalbu yang harus juga di-upgrade. Di-upgrade itu apa? Yaitu seperti halnya tadi dikasih kacamata. Nah, cara ngupgrade-nya gimana, Bi? Cara ngupgrade-nya kamu sholat, kamu ibadah, kamu puasa, kamu sedekah, berbuat baik. Maka di sini menanamkan apa? Ketika si anak dari masa masih kecil atau masih pembelajaran, maka dia sudah ditanamkan sholat itu bukan untuk nyari rezeki. Sholat itu bukan untuk, misalnya kamu sholat, kalau nggak sholat nanti Allah nanti nggak ngasih makan kamu. Berarti sholat itu saya biar dikasih makan. Maka ketika dia sudah dewasa terus dia sholat tidak dapat makan, dia sholat dia tidak dapat rezeki, nanti yang keluar kata-kata, Allah kan sudah menjalankan kewajibanku, kenapa engkau tidak memberikan rezeki pada nuntut. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Ila liak budun itu menjadi budak. Maka sebaik-baiknya budak ya budaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka fondasi awal startnya harus itu. Untuk sampai mengenal Allah. Nah, caranya gimana berarti? Ditanamkan cintanya kepada Allah. Dari mulai makan, dari mulai mau tidur. Akhirnya keluar syair-syair cinta, mau makan ku ingat kamu, mau tidur ku ingat kamu. Kalau cintanya sudah muncul, nanti akhirnya kok gak sholat, udah dan iki. Kitanya yang diajak malah. Nanti kita nggak bisa ngelihat Allah loh. Nanti nggak di-upgrade loh kacamata nih batin. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Tapi kalau kita mengajarkannya tentang kalau kamu nggak sholat nggak dapat rezeki atau lain-lain, nanti ketika nggak sholat, nanti rezekinya sempit lebih ya. Nah, gitu. Tapi ketika dia dewasa kok sholat tidak menemukan titik di mana kita dapat rezeki, akhirnya menuntut Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain? Mungkin. Udah terang ya, masuk suruh. Lewat 4 menit lagi. Ada saya tutup. Wallahul muwaffiq min thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.